Halo para detektif sejarah, welcome back bersama gua Mr. Detektif yang selalu memberikan informasi dan cerita sejarah. Nah, kali ini kita akan membahas pertempuran Yom Kippur, di mana saat itu Israel diserang oleh Liga Negara Arab. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, komen, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian agar teman kalian lebih mengenal sejarah. Kemudian di-subscribe juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari detektif sejarah. Mau tahu sejarahnya? Kuy, intro dulu. Sejarah ini berasal akibat Mesir dan Suriah kehilangan sebagian wilayahnya. Oleh karena itu, Mesir dan Suriah sepakat untuk menyerang Israel pada 6 Oktober 1973 dengan sebutan sandi, yaitu Operasi Badr. Serangan itu pun bertepatan dengan hari suci menurut orang Yahudi yang dikenal dengan nama Yom Kippur. Serangan yang terkoordinasi ini membuat tentara Israel kewalahan, di mana pasukan Mesir saat itu menerobos langsung ke semenanjung Sina, sedangkan pasukan Suriah berusaha mengusir tentara Israel yang berada di daratan tinggi Golan. Saat itu, pasukan Suriah yang sedang bertempur di daratan tinggi Golan diperkuat dengan 3 divisi lapis baja, yaitu divisi lapis baja ke-7, ke-9, dan ke-5. Tank-tank itu kebanyakan berjenis tank T-54 dan tank T-55 serta tank 62 yang sudah dilatih oleh tentara Soviet pada saat itu. Barisan paling depan terdiri dari tank-tank yang dilengkapi peralatan anti ranjau, disusul dengan tank bersenjata anti serangan udara dan bulldozer. Serta di barisan belakang adalah ratusan kendaraan pengangkut personil yang dilengkapi dengan senjata RPG. Sementara itu, Israel hanya menempatkan 180 unit saja di daratan tinggi Golan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Yair Nafsi. Gerakan pasukan tank itu pun sempat terhenti karena beberapa tank di depannya berhasil ditembak oleh tank Israel yang mempunyai tempat yang strategis. Akibat itulah diperintahkanlah beberapa divisi menuju arah selatan dan utara dan menaiki lereng Gunung Hermon dan semakin dekat dengan divisi ke-74 pertahanan tank Israel. Akhirnya pertahanan Israel pun mulai jebol dan gerak maju tank Suriah menuju daratan tinggi Golan semakin tak terbendung. Emangnya angkatan udara Israel gak membantu gitu? Sebenarnya membantu ya guys, tapi karena Suriah sudah sedia payung sebelum hujan, jadi Suriah sudah memayungi udaranya dengan ratusan rudal SAM dan radar pemandu SJU-23 anti pesawat. Maka dari itu, bantuan udara Israel kurang maksimal. Sampai-sampai pesawat Israel yaitu Skyhawk berhasil ditembak jatuh. Kemudian pasukan Ranger dan para trooper Suriah pun mulai maju menggempur pasukan Golani. Namun diakibatkan kalah jumlah, pasukan Golani itu pun memutuskan untuk mengundurkan diri. Dari pertempuran itu, ratusan pasukan menjadi korban dari kedua belah pihak. Di keesokan harinya, pasukan Ranger Suriah akhirnya berhasil menyita peralatan canggih buatan Jepang yang selama ini difungsikan untuk mengintai Suriah. Akibat kekalahan pasukan lapis baja Israel dan pasukan Golani, membuat moral pasukan Suriah meningkat secara drastis. Pada hari berikutnya, terjadi pertempuran sengit di lembah Tangis. Terjadi pada malam hari, yang dimana pasukan Kolonel Ben Soham dan pasukan Golan mendapat serangan mendadak dari pasukan Suriah yang mengepung dari selatan dan barat. Kok bisa terjadi serangan mendadak gitu sih? Jadi sebelum serangan, pasukan Golan sempat meminta bantuan kepada Kolonel Ben Soham. Ternyata sudah disadap oleh pasukan Suriah guys. Pertempuran pun berlangsung sangat brutal. Oleh karena itu, Mayor Jenderal Hofi mengirimkan 4 pesawat tempur Skyhawk
Namun semua pesawat itu ditembak jatuh oleh rudal SAM Suriah. Akhirnya pasukan tank Ben Soham dan Oded Erez diperintahkan untuk mundur. Sementara di pertempuran lainnya, Mesir mengalami kemunduran penyerangan dikarenakan Israel berhasil menjinakkan anti udara Mesir dan lambatnya dalam mengirim gerak maju pasukannya yang berada jauh di depan. Akibatnya, beberapa divisi Mesir terjebak bahkan kehabisan perbekalan. Sementara itu, pasukan lapis baja Suriah berhasil ditahan oleh serangan balik Israel. Melihat sahabatnya Mesir mengalami kekalahan, Uni Soviet tidak tinggal diam, yang langsung direspon oleh Amerika yang segera mempersiapkan kekuatannya. Ada perang dingin di sini. Kemudian dari ketegangan inilah Raja Faisal bin Abdul Aziz dari Arab Saudi mengumumkan untuk pembatasan produksi minyak yang mengakibatkan krisis energi dan harga minyak sangat melonjak tinggi. Pada akhirnya PBB mengadakan rapat dan mengeluarkan resolusi 339 serta gencatan senjata dan dengan ini mencegah kekalahan total Mesir. Kemudian, kekalahan Suriah di Yom Kippur membuat negara tersebut kehilangan wilayahnya di tangan Israel. Dan Suriah juga melihat kekalahan itu disebabkan oleh negara Mesir. Pada 1979, Suriah meminta Mesir untuk dikeluarkan dari Liga Arab. Secara total, 2.688 tentara Israel tewas dan 7.000 orang cedera. 102 pesawat hancur dan 800 tank Israel hancur. Sementara Mesir dan Suriah total kematian 35.000 tentara tewas dan lebih dari 15.000 cedera. Pesawat tempur Mesir yang hancur berjumlah 235 pesawat, sedangkan Suriah 136 pesawat. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian agar teman kalian lebih mengenal sejarah.